Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, aku Suci Nabila. Aku mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Andalas. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman kalau video ini tuh untuk ujian akhir semester aku di mata kuliah Public Speaking. Dan di video ini aku membahas tentang demam panggung, nervous, dan speechcophobia. Dan sebelumnya agak gimana ya, aku nggak biasa ngupload video untuk ditampilin di media sosial aku. Karena biasanya kayak foto, kayak yang biasa-biasa aja. Kalau video aku agak nervous juga. Tapi kalau aku pikir-pikir, sampai kapan kan aku harus kayak gitu. Jadi di sini kita sama-sama bahas tentang nervous, demam panggung, speechcophobia, insecure, pokoknya hal-hal yang emang sering terjadi sama diri kita gitu. Dan aku harap teman-teman juga enjoy sama video ini karena ini tuh cuman kayak video ringan untuk sharing-sharing biasa aja. Mungkin banyak dari teman-teman yang merasa kurang percaya diri untuk ngomong sama orang lain, merasa canggung ngomong di depan orang banyak, dan kurang yakin atau malah blank gitu kalau lagi bicara di atas panggung. Nah di sini aku mau ngasih tahu dulu ada beberapa hal yang terkait dimana dapat membuat seseorang itu gagal tampil di atas panggung. Nah langsung yang pertama itu ada speech phobia. Mungkin sebagian dari teman-teman udah pernah dengar istilah ini dan ada yang belum pernah dengar istilah ini. Jujur aku sendiri juga baru akhir-akhir ini dengar istilah speech phobia. Nah, speech phobia ini tuh adalah semacam ketakutan pada saat untuk berbicara gitu. Jadi kayak kalau lagi bicara di depan umum, kalau lagi di atas panggung itu kayak nervous, gak percaya diri, terus grogi, cemas, bahkan sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol gitu, dan itu membuat penampilannya di atas panggung gagal. Yang kedua, insecure. Aku yakin banget teman-teman udah sering banget dengar kata-kata insecure karena beberapa akhir-akhir ini tuh kata-kata insecure itu kayak emang udah membooming banget, sering terdengar. Insecure ini tuh juga cuman mereka merasa nggak percaya diri sama kemampuan mereka, tapi mereka juga memiliki tidak kepercayaan diri terhadap fisik gitu. Jadi merasa aku kurang cantik untuk tampil di depan umum, aku kurang glowing untuk bisa tampil di atas panggung. Padahal untuk tampil di atas panggung tidak ada patokan seberapa cantik orang, seberapa fisik orang, bahkan seberapapun kepintaran orang gitu. Karena intinya tuh cuman berlatih dan terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak gitu. Istilah insecure ini tuh lebih ke belum maju udah mundur duluan, dan ini tuh juga menjadi salah satu penyebab kenapa orang itu dapat gagal tampil di atas panggung. Yang ketiga ada nervous. Sebenarnya ini tuh kayak bersangkutan ya, berkaitan gitu antara faktor yang pertama, faktor yang kedua, dan faktor yang ketiga ini sebenarnya kayak hampir sama-sama aja. Nervous itu juga bisa diartikan nggak percaya diri, grogi gitu. Nah kalau nervous ini tuh lebih kayak bingung, blank, sampai akhirnya diem gitu di depan panggung. Nervous itu lebih sering kayak merasa takut duluan sama pertanyaan dan jawaban yang akan diberi gitu. Ini tuh umumnya terjadi saat presentasi, saat webinar ataupun seminar. Nah, kalau saat presentasi atau seminar atau webinar itu pasti ada dong sesi tanya jawabnya. Kadang pada saat orang itu memberi pertanyaan kepada kita sebagai pemateri yang berbicara di depan umum, kita tuh sebenarnya tahu jawabannya, udah pasti ini 100% nih betul jawabannya. Tapi karena nervous itu muncul, jadi kosong, jadi kayak nggak mantap aja jawabannya. Dan nah dibalik semua permasalahan yang dapat menggagalkan kita di atas panggung pasti ada solusinya dong. Dan di sini aku mau beri beberapa solusi buat teman-teman agar teman-teman dapat tampil di atas panggung secara baik. Yang pertama, terus melatih mental kamu gitu. Intinya tuh teman-teman tuh harus berlatih, harus berani membuka diri juga gitu. Apabila ada kesempatan tuh jangan dibuang. Coba dulu ngomong di depan cermin, atau coba minta teman untuk dengerin kamu berbicara. Kurangnya di mana, atau kurangnya kamu nggak fokus lihat ke audiens atau gimana gitu. Dan yang kedua, jangan insecure, karena insecure itu sangat penting banget untuk dihilangkan dan tidak sangat penting untuk diadakan gitu. Karena kalau kita hilangkan insecure, maka pertama grogi pasti udah enggak dong. Untuk apa grogi gitu? Kita udah oke nih menurut diri kita gitu. Dan yang kedua, canggung pun kayaknya
oh enggak, aku udah berlatih gitu. Diri aku pun aku ngerasa udah cukup cakap untuk bisa berbicara di atas panggung. Yang kedua, harus berpositif thinking. Kenapa aku katakan begitu? Karena kita tuh harus positive thinking kalau kita tuh mampu gitu. Karena kita tuh bisa. Karena siapapun jika berlatih dia pasti bisa gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Dan jangan dengerin kata orang. Boleh dengerin kata orang, tapi yang sifatnya membangun itu kita ambil untuk lebih meningkatkan diri kita lagi gitu. Tapi kalau yang sifatnya kayaknya akan nurunin semangat kita, kayaknya jangan dulu deh, jangan diambil dulu kata-kata orang itu gitu. Karena yang jalanin kita, yang ngerasain kita, kalau kita udah berlatih dan positive thinking sama diri kita, kita bisa buktiin ke orang-orang kalau kita juga bisa. Dan ketika kita sudah bisa, itu juga menjadi salah satu apresiasi untuk diri kita sendiri gitu. Nggak ada hubungannya dengan orang lain gitu. Jadi biar kalau orang berkata apapun tentang diri kita, selagi kita masih tetap berada di jalan yang benar, di jalur yang lurus, ya it's okay, nggak masalah menurut aku. Ketiga, lakukan persiapan. Nah, persiapan yang aku maksud di sini kan kita tadi tuh udah berlatih, terus udah berpositif thinking kalau diri kita itu bisa gitu. Nah, persiapan di sini tuh kayak persiapan mental, kayak kesehatan juga, terus mempersiapkan materinya, dan kita tuh di sini juga harus melihat, oh ini audiens kita gitu, dan ini materi kita, dan kita juga perlu kayak sedikit melakukan research atau meneliti atau minta pendapat temen deh, materi aku ini nih gitu, dan audiens aku gini gitu. Pokoknya harus materi kita itu tepat sasaran kepada audiens kita yang akan dengar. Dan yang terakhir adalah doing the best, not perfect. Kita juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi itu bukan berarti semuanya berakhir. Apa yang telah teman-teman lakukan dengan materi teman-teman dan dengan apa yang teman lakukan untuk tampil di atas panggung, itu sudah menjadi pencapaian yang besar untuk teman-teman. Melakukan kesalahan kecil itu juga hal yang manusiawi loh, jadi nggak apa-apa gitu. Karena namanya kita juga manusia, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi biasa aja melakukan kesalahan kecil. Jangan jadikan kesalahan kecil yang teman lakukan itu sampai menjatuhkan semangat teman-teman untuk ke masa yang akan datang gitu. Jadikan aja itu tuh sebagai pelajaran. Jadi di sini aku mau bilang ke teman-teman, lakukan yang terbaik. Jangan melakukan sesuatu yang berharapnya untuk sempurna gitu. Karena mustahil bagi aku, dan menurut aku kita bisa melakukan hal yang sesuatu yang benar-benar perfect banget. Itu menurut aku nggak ada. Nah, ketika teman-teman ingin jadi content creator, YouTuber, atau influencer dan sebagainya, jadi teman-teman bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Persiapkan segalanya dengan baik, jangan setengah-setengah, jangan sampai berhenti di tengah jalan hanya karena alasan kamu insecure, kamu grogi, dan kamu ngerasa nggak mungkin kamu rasanya untuk tampil di depan umum. Yakinkan kepada diri teman-teman semua kalau semuanya akan baik-baik saja. Oke teman-teman, itu sedikit dari aku, sharing-sharing aku hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Aku sangat senang kalau video aku ini bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan lagi kepercayaan dirinya. Di sini kita sama-sama belajar. Aku nyampein materi ini bukan berarti aku adalah orang yang udah percaya diri banget, orang yang udah bisa tampil di atas panggung, orang yang udah lancar banget ngomong di depan umum, enggak sama sekali. Tapi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama harus punya semangat, karena aku yakin aku, kamu, dan kita semua itu bisa. Oke, that's enough for me. Saya Suci Nabila. Bye bye.